Oke, buat pengguna iPhone, kehadiran update terbaru di iOS 16 tuh pasti udah ditunggu-tunggu banget kan, karena beberapa YouTuber, beberapa orang-orang yang udah ngebahas tentang iOS 16 beta itu kayaknya fiturnya keren-keren banget. Jadi per tanggal kemarin, tepat di jam 12 malam itu, saya udah update ke iOS 16 yang terbaru. So, jadi saya mau bahas beberapa fitur-fitur yang menjadi highlight, yang menurut saya fitur-fitur yang terbaik yang ada di iOS 16. Untuk informasi, iPhone 7 dan iPhone 7 Plus itu nggak dapat update iOS 16, sangat disayangkan sekali. Mungkin iPhone 7 sama iPhone 7 Plus itu cuma dapat di iOS 15.7. Oke, pertama itu adalah yang menjadi highlight pertama adalah kustomisasi home screen. Maksud saya lock screen. Sekarang kita bisa kustomisasi home screen. Di lock screennya itu enak banget. Jadi kita bisa naruh wallpaper pakai foto kita atau pakai gambar yang udah disediakan sama Apple. Misalnya kita mau pakai gradasi warna kayak gini, kita bisa nambahin color. Terus kita juga bisa ganti font jamnya. Kita juga bisa nambah widget. Di sini sih widget masih terbatas, nggak sebanyak di widget di Android. Cuman untuk sekarang sih kayaknya cukup deh. Ini untuk widget untuk baterai earphone atau device yang terhubung lewat Bluetooth. Ini untuk cuaca, potensi hujan atau panas. Ini untuk suhu, jam, kalender, dan widgetnya nggak terlalu banyak sih, nggak sebanyak di Android. Kemudian kita juga bisa setting untuk ini, untuk wallpapernya. Ini kan kalau teman-teman lihat itu tuh kayak blur di background aplikasinya ketika kita berada di home screen. Ini bisa kita setting di wallpaper. Kita bisa customize. Teman-teman mau pakai warna gradient atau warna, atau kita pilih ini dan kita blurring. Cuman kalau saya prefer sih pakai yang blur ini aja, jadi kelihatan lebih cakep. Kemudian yang kedua itu yang pasti ditunggu-tunggu banget adalah sekarang Apple udah ngasih kita presentase baterai. Saya nggak tahu ini pada update perangkat lainnya kayak iPhone XR, XS dan lainnya itu bisa. Saya pakai iPhone 11 Pro untuk ngatur yang kayak gini. Untuk ngatur ini kita bisa cek di baterai. Nah, kemudian ada kalau kita ingat-ingat dulu, kalau mau lihat presentasi baterai itu kita harus scroll dulu, baru kita bisa lihat presentasi baterai di iPhone kita. Sekarang kita nggak usah scroll, tinggal kita aktifkan, dan di dalam icon baterainya itu udah ada presentasi baterai kita, jadi kita nggak harus scroll lagi. Kemudian salah satu yang paling saya tunggu adalah haptic feedback pada keyboard. Sekarang udah ada feedback getarnya dong di keyboard iPhone yang udah pakai iOS 16. Buat settingnya, teman-teman nyari di Sound and Haptic, terus kita cari di bawah. Nah, di sini di keyboard feedback teman-teman bisa aktifin haptic atau pakai sound.
Cuman kalau ngetik sayang banget sih, haptiknya iPhone tuh kan salah satu yang terbaik selain di Pixel sama yang punya flagship Samsung. Haptiknya tuh enak banget buat dipakai ngetik. Sekarang kita benar bisa ngerasain rasanya ngetik, ada feedback haptiknya. Kemudian fitur lain, fitur apa ya? Oh iya, posisi notifikasi. Sekarang posisi notifikasi buat iPhone, bentar. Saya bakal coba kirim pesan dulu kali. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang posisi notifikasi iPhone tuh ada di bawah. Ini kayaknya lebih untuk penggunaan seharian ya, daripada dia posisinya yang kemarin di sini tuh kayak kita tuh rada capek. Di sini tuh sekarang lebih nyaman lah. Kita tinggal scroll ke atas, kita udah bisa akses notifikasi, nggak kayak yang sebelumnya notifikasinya ada di atas. Kemudian di home screen teman-teman bisa lihat perbedaannya. Sekarang ada tombol search di halaman home screen-nya. Teman-teman bisa buat nyari aplikasi, atau bahkan bisa dipakai buat kalkulator juga. Misalnya 10 kali 10 dikali 5, lihat, itu udah langsung ada hasilnya, bisa buat kalkulator juga. Atau 10 bagi 2, 10 dibagi 2. Lihat, sekarang kita nggak perlu buka kalkulator lagi kalau buat hitung-hitungan sepele. Tinggal buka di search dan kita bisa mengakses aplikasi dan berbagai macam yang kita pengen, atau translate bahasa dan lainnya. Kemudian fitur terbaru, kita bisa hide satu halaman. Misalnya saya mau hide halaman ini, ntar dia nggak bakal muncul lagi tuh. Nah, nggak muncul lagi kan. Cuma kalau mau dibalikin itu gampang. Teman-teman tekan, press sekali, ntar dia bakal muncul lagi. Oke. Kemudian fitur terbaru lainnya yang paling saya suka adalah misalnya sekarang kita mau cari gambar objek ya, gambar. Ini contoh mahar misalnya, kita screenshot gambarnya, udah kita screenshot dan satu fotos. Gambar yang tadi itu di fitur iOS 16 kita tuh bisa ngambil objek secara terpisah dan kayak jago banget gitu, kayak hebat banget. Itu langsung bisa di crop. Coba teman-teman lihat, objek tuh bisa langsung di crop, dan cropnya ini presisi banget. Kalau udah bisa di crop gini, teman-teman bisa simpan gambar yang udah teman-teman, misalnya ini, teman-teman bisa simpan ke file, atau teman-teman bisa kirim ke chatting. Misalnya teman-teman udah ambil kan gambar kayak tadi, buka aplikasi pemesanan, tinggal tempelin di situ. Ini tuh gampang banget, terutama buat pebisnis yang jualan online. Misalnya mau ambil gambar sepatu atau gambar objek kayak misalnya saya mau ambil objek HP ini, itu tuh gampang banget, tinggal tahan, terus kita geser-geser. Misalnya kita mau kirim lah ke Messenger, itu udah bisa ketempel, enak banget. Terus gimana sama baterai dengan tingkat, apakah setelah update ke iOS 16 itu baterainya tambah awet, terutama buat iPhone 11 Pro yang umurnya udah 3 tahun lebih ya.
Kalau untuk baterai sih saya nggak ngerasain ngaruh banget, dimana iPhone 11 Pro ini emang bawaannya dari iOS, sebelum dia iOS 16 dia emang udah awet untuk pemakaian biasa. Tapi saya rasa sekarang ngaruh banget ya dengan adanya presentase baterai di icon baterai itu, kayaknya saya ngerasa ini jadi lebih awet aja makanya, jadi lebih ngaruh banget deh. Kalau untuk itu sih saya nggak bisa mastiin ke apakah baterainya jadi lebih awet apa jadi lebih boros setelah update iOS 16, karena mungkin untuk hal itu butuh waktu sekitar seminggu atau 2 minggu buat menemukan perbedaannya. Terus kayak scroll sekarang jadi lebih enak. Ini enak banget sih. Sekarang notifikasinya udah ada di bawah, terus ada widget juga, persentase baterai juga udah ada sekarang, jadi kita nggak harus scroll lagi untuk persentase untuk melihat berapa kapasitas baterai yang masih tersisa di iPhone kita. Kayaknya itu aja deh untuk fitur-fitur iOS terbaru yang saya suka. Untuk teman-teman yang mungkin menemukan fitur-fitur terbaru lainnya, silahkan komentar di bawah, nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Oke, see you di video selanjutnya. Terima kasih.